Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, dan salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan mahasiswa, bertemu lagi kita dalam mata kuliah Negara Hukum dan Demokrasi. Materi kita hari ini yaitu teori demokrasi, yang terdiri dari istilah demokrasi dan teori demokrasi, arti demokrasi, konsep dan teori demokrasi, prinsip azas demokrasi, jenis atau model demokrasi, dan ciri-ciri kehidupan masyarakat demokratis. Baik, kita lihat istilah demokrasi dan arti demokrasi itu sendiri. Pertama dapat kita lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia, yaitu demokrasi berasal dari kata demokrasi, yang mana mengandung dua pengertian, yaitu pertama, bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, atau disebut pemerintahan rakyat. Kedua, gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Untuk kata demokratis atau adjektiva berarti bersifat demokrasi. Seperti negara yang demokratis, yaitu negara yang bersifat demokrasi atau negara yang bersifat mengutamakan persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi sendiri untuk menyatakan bentuk dan sistem pemerintahan negara, sedangkan demokratis untuk menyatakan sifat negara. Misalnya, bukan feodalistis ataupun bukan kerajaan. Sementara demokratisasi semakna dengan pendemokrasian, yakni proses, perbuatan, atau cara mendemokrasikan. Untuk istilah teori demokrasi sendiri dapat kita lihat dari bahasa Belanda, yaitu democratische theory, sedangkan dari bahasa Inggris yaitu democration theory. Lalu apa itu demokrasi? HMN Susanto Erning Praja mengartikan demokrasi yaitu satu, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dua, konsep demokrasi menjadi sebuah kata sendiri dalam bidang ilmu politik. Nah, hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini disebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Ketiga, demokrasi menempatkan posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara, umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politika, dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk konsep dan teori demokrasi
ini dikembangkan oleh Jean-Jacques Rousseau atau dikenal dengan istilah J.J. Rousseau, Hans Kelsen, dan Habermas. Kita lihat pendapat dari Hans Kelsen. Konsep demokrasi yaitu kehendak yang dinyatakan dalam tatanan hukum negara identik dengan kehendak dari para subjek tatanan hukum tersebut. Hans Kelsen juga mengatakan bahwa lawan demokrasi adalah perhambaan ortokrasi. Di dalam perhambaan otokrasi ini atau dalam sistem ini, subjek tidak disertakan dalam pembentukan tatanan hukum negara dan keselarasan antara tatanan hukum dan kehendak para subjek sama sekali tidak terjamin. Selain itu, Hans Kelsen juga menyampaikan hakikat atau esensi demokrasi. Di antaranya yaitu pembahasan yang berbasis di antara mayoritas dan minoritas sangat penting bagi demokrasi karena pembahasan semacam itu merupakan cara untuk menciptakan suasana yang baik bagi tercapainya kompromi antara mayoritas dan minoritas. Apa itu kompromi? Kompromi yang dimaksudkan yaitu bagian dari hakikat demokrasi itu sendiri, sementara prinsip kompromi itu sendiri adalah penyelesaian sebuah masalah atau konflik melalui suatu norma yang tidak seluruhnya sesuai dengan kepentingan-kepentingan dari salah satu pihak. Tidak juga seluruhnya bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pihak lain. Dengan adanya kecenderungan seperti itu, demokrasi merupakan suatu pendekatan ke arah cita-cita penentuan kehendak sendiri secara sempurna. Selain Hans Kelsen, J.J. Rousseau juga mengungkapkan pendapatnya bahwa demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Jadi, demokrasi bagi sebuah negara adalah sebuah pembelajaran menuju ke arah perkembangan ketatanegaraan yang sempurna. Pada dasarnya, J.J. Rousseau menyadari bahwa kesempurnaan bukanlah milik manusia. Oleh karenanya, yang menjadi ukuran ada tidaknya sebuah demokrasi dalam sebuah negara bukan ditentukan oleh tujuan akhir, melainkan lebih melihat kepada fakta tahapan yang ada. Masih pendapat Rousseau yaitu demokrasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya sebuah negara. Inti demokrasi yang dikemukakan oleh Rousseau adalah melihat dari proses yang harus dilalui oleh sebuah negara. Tujuan proses itu sendiri pada dasarnya adalah untuk mendapatkan kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud adalah keadaan aman, selamat, tentram, kebahagiaan, dan kemakmuran. Selanjutnya kita lihat pendapat Khair Rahman, yaitu memberikan pandangan bahwa di Indonesia demokrasi dimaknai sebagai kedaulatan berada di tangan rakyat yang disistematiskan ke dalam ideologi negara yaitu Pancasila.
yang mana menempatkan kedaulatan rakyat sebagai pilarnya, yang harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila terangkum di dalam sila keempat Pancasila. Dapat terlihat dari sila pertama sebagai sila dasar, sila kedua sebagai pancaran sila pertama, sila ketiga sebagai wahana, sila keempat sebagai cara, dan sila kelima sebagai tujuan. Rekan-rekan mahasiswa, selanjutnya kita lihat prinsip azas demokrasi. Apa sih itu azas demokrasi? Yaitu mengandung makna sebagai setiap orang yang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Dari pengertian azas tersebut mengandung prinsip, yaitu adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau luber jardil yang diselenggarakan secara berkala. Prinsip yang kedua yaitu pemerintah bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh Badan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah. 4. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian nasional oleh semua pihak. Kelima, kebebasan berpendapat atau berkeyakinan dan menyatakan pendapat. Keenam, kebebasan pers dan lalu lintas informasi. Ketujuh, rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif. Selanjutnya kita lihat jenis atau model demokrasi. Untuk ini kita dapat lihat pendapat dari David Hall, di mana ada beberapa jenis atau model demokrasi, yaitu 1. Demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi. Yaitu suatu sistem pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah publik di mana warga negara terlibat secara langsung. Pada dasarnya ini adalah tipe demokrasi asli yang terdapat di Athena kuno. Oleh karena itu, Muhammad Nasir menyebut demokrasi langsung sebagai demokrasi paling kuno dalam sejarah dunia. Jenis yang kedua yaitu demokrasi liberal atau demokrasi perwakilan. Apa itu? Yaitu suatu sistem pemerintahan yang mencakup pejabat-pejabat terpilih yang melaksanakan tugas
mewakili kepentingan atau pandangan dari para warga negara dalam daerah yang terbatas sambil tetap menjunjung tinggi aturan hukum. Dalam hal ini dapat kita lihat pendapat Roald Dahl dalam bukunya Democracy and its Critics yang menjelaskan bahwa demokrasi perwakilan adalah demokrasi yang dibuat menjadi praktis untuk jangka waktu lama dan mencakup wilayah yang amat luas. Tahun 1820, James Mill menyatakan sistem perwakilan sebagai penemuan besar di masa-masa modern, di mana penyelesaian segala kesukaran yang bersifat pemikiran maupun praktis mungkin akan ditemukan. Jenis demokrasi yang ketiga yaitu demokrasi yang didasarkan atas model satu partai. Walaupun banyak orang atau mungkin orang meragukan apakah ini bentuk demokrasi juga, dalam perjalanan bangsa Indonesia, ketiga jenis demokrasi ini menjadi ketiga negara di kalangan ilmuwan dan politisi untuk diterapkan dalam konteks negara bangsa yang kaya akan sumber daya. Baik rekan-rekan mahasiswa, kita masuk submateri yang terakhir yaitu ciri-ciri kehidupan masyarakat yang demokratis. Suatu sistem pemerintahan yang demokratis sebenarnya merupakan suatu fase dari suatu tata kehidupan dari tatanan masyarakat yang demokratis. Sebagaimana menurut A. Ubaidillah dan Abdul Razak yang berpendapat bahwa ciri-ciri kehidupan masyarakat yang demokratis itu sendiri adalah yaitu satu, penghormatan terhadap pluralisme dalam masyarakat dengan menghilangkan sikap sektarian dan sikap mau menang sendiri. Negara kita, Indonesia, pada dasarnya prinsip ini tersimpul dalam slogan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu. Ciri kedua yaitu semangat musyawarah dalam mencapai suatu putusan tertentu. Ciri ketiga yaitu cara yang diambil haruslah selaras dengan tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini, demokrasi tidak hanya berkepentingan dalam aspek proseduralnya saja seperti sebagaimana prosedur pemilu, pengambilan keputusan di parlemen dan sebagainya, melainkan demokrasi juga berkepentingan dengan tujuan dan hasil capai. Misalnya, sudahkah dengan suatu pemilu tersebut sudah menghasilkan wakil rakyat atau pemimpin-pemimpin yang bagus? Ciri yang keempat yaitu norma kejujuran dalam bermufakat. Dengan prinsip kejujuran dan ketulusan dalam bermusyawarah, kita dapat mengharapkan saling menghargai adanya perbedaan pendapat yang berbeda dan saling menguntungkan kepada semua pihak atau dikenal dengan istilah win-win solution. Ciri kelima yaitu norma kebebasan, persamaan hak, dan kesamaan perlakuan yang sama di antara anggota masyarakat.
Dan ciri terakhir yaitu toleransi terhadap prinsip coba dan salah atau trial and error dalam mempraktekkan demokrasi. Demikian rekan-rekan mahasiswa, materi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup kuliah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga iman dan imun. Salam sehat selalu.